Shalom, pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan. Tibalah saatnya untuk kita kembali membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sangat rindu untuk mau menikmati suara Tuhan, isi hati Tuhan yang dapat Kau sajikan berupa hidangan makanan rohani buat kami dalam memberikan kami kenyangan dan kelegaan, dalam mempertumbuhkan akan iman kami, merupakan satu bekal yang Kau berikan juga bagi kami dalam menghantarkan perjalanan kehidupan kami, supaya kami tidak haus dan lapar, kami tidak bimbang, tidak ragu, tetapi kami tetap berjalan menaruh iman, harap dan kasih sepenuhnya di hadapan Engkau atas firman yang adalah janji Tuhan, suara Tuhan, jawaban Tuhan bagi kami. Berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi untuk menikmati firman-Mu dan hamba yang Kau percayakan. Tuhan, lengkapi hamba dengan hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapa, maka kami akan sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima mengatakan kepada kita, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan Yosua pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima diberikan tema, aku akan menyertai engkau. Kata menyertai memiliki suatu arti atau pengertian ikut serta, membantu, dan menolong. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudahkah kita selalu ikut serta dalam menemani seseorang, membantu dan menolong seseorang yang dapat memberikan kekuatan kepada sesama? Kalau manusia hanya sekedar berbicara, tetapi ketika menghadapi adanya persoalan, tantangan, cobaan, orang yang memberikan kekuatan bagi kita itu dalam melihat persoalan kehidupan kita yang begitu besar, sebatas berbicara tetapi untuk dapat menyelesaikan sampai ke dalam kehidupan kita, itu sangat sulit dan susah dan jarang untuk kita jumpai dan melihat. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Allah yang telah berjanji kepada Musa dalam menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, berarti Yosua jangan takut, karena Allah akan menyertai dia. Walaupun dalam perjalanan kepemimpinan Yosua dalam menghantarkan bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan, Allah memerintahkan kepada Yosua untuk memandang padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, masuk sampai ke sana tidak hanya sebatas jalan dengan penuh kemulusan, tetapi mereka akan menghadapi banyak suku-suku. Satu persatu harus mereka lewati sampai mereka akan masuk pada tanah yang inti yang Allah telah janjikan, tanah Kanaan kepunyaan bangsa Israel ini. Yesus tidak boleh takut karena Allah menyertai dia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kata menyertai, Allah menyertai kita dikaitkan dalam kitab Perjanjian Baru. Pada Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan kepada kita, Immanuel. Apa arti Immanuel? Pada Matius pasal 1 ayat 23, artinya adalah Allah menyertai kita. Penyertaan Allah dari masa perjanjian lama kepada Yosua untuk menghantarkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan penyertaan Allah lewat putranya Yesus Kristus, Sang Penolong yang telah menyertai perjalanan kehidupan kita. Maka sebagai umat yang telah menaruh iman, harap dan kasih kepada Tuhan, dan Dia yang telah memberikan kepercayaan kepadamu dalam setiap tugas pekerjaan, bahkan jabatan dan kedudukan, dan apapun yang kau miliki, engkau harus mampu untuk menyelesaikan semuanya. Jangan engkau takut, dan jangan engkau merasa dirimu itu mudah dan tidak mampu.
tetapi engkau harus beranikan diri untuk maju dan melangkah dan bekerja. Siapapun mereka yang akan menjadi lawanmu, Tuhan yang akan menolongmu. Karena itulah suatu pengertian dari kata menyertai, penyertaan, dan diambil dari kata Immanuel, Allah menyertai kita. Sebuah arti yang sangat luar biasa, yang mampu memberikan kita kekuatan dan menyejukkan bagi setiap kita yang mau untuk hidup bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mustahil. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun masalah dan rintangan, cobaan dan tantangan persoalan hidupmu, siapapun musuhmu, Dia yang akan melawan, dan Dia yang akan membawa engkau untuk melewati, dan engkau dapat merasakan janji dan berkat Tuhan dahulu, sekarang, dan akan datang, tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Itulah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua yang telah Kau berikan bagi kami. Berikanlah kami untuk selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ya dan amin. Itu adalah janji Tuhan, walaupun adanya persoalan yang serumit apapun dalam kehidupan kami, dalam mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, dalam masalah jabatan, kedudukan, pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, mampukanlah kami Tuhan untuk melewatinya dan mengerjakannya, sehingga ada keberhasilan dan pencapaian yang akan kami rasakan atas campur tangan Tuhan yang menolong kami dan menemani kami dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.